Halo guys, ketemu lagi bersama gue Aldo Sianturi di Soundcheck with Aldo Sianturi. Hari ini kita akan ngobrolin tentang hal baru di musik ya, yaitu tentang NFT. Apa sih NFT? Bersama gue sudah ada DJ Dharma, seorang disc jockey yang juga menjadi salah satu praktisi dunia cryptocurrency. Nah, halo, apa kabar Mas Dharma? Baik, Mas Aldo. Kita menarik banget ya, belakangan ini banyak terjadi berita-berita baru, kabar-kabar baru ya di luar negeri, di Indonesia. Ini berbicara tentang NFT. Binatang apa ini Mas? Boleh diceritakan sedikit? Oke, ya, memang seru banget belakangan ini semua artis lokal, artis luar pada mulai bukan bermigrasi sih, tapi membuat suatu entity baru gitu ya, format baru untuk mempromosikan sekaligus menjadikan itu sebagai kolektor gitu, kolektor item gitu ya. Menarik karena semuanya masih belum menemukan formulanya. Belum gitu. ya. Jadi semua masih ya udah bikin aja, bikin dulu. Tapi satu hal yang perlu kita semua, apalagi yang kita mau memulai bisnis NFT ini gitu ya. Nomor satu itu komunitasnya. Oke, sebelum ngomongin komunitas nih, kalau kita ngomongin NFT ini Mas, ini pertamanya gitu loh. Ujungnya itu kita harus ngomongin di mana nih sebenarnya, di area mana sebenarnya bisnis ini? Maksudnya di area mana ya? Di area mana ini? Apakah ini bisnis musik atau ini bisnis teknologi atau ini bisnis fast moving consumer group gitu loh? Oke, ini sebenarnya bisnis digital tapi formatnya dalam bentuk musik karena NFT ini kan luas sekali Mas. Oke. Jadi dia bisa dalam bentuk lukisan, fotografi, video, atau mungkin 3D, ya gaming dan musik gitu ya. Nah, jadi buat orang-orang yang lagi nonton video ini, dia harus belajar apa dulu Mas sebelum ngomongin NFT Mas? Yang dia harus pelajari, dia mau berdasarkan passion dia dulu apa dulu gitu. Iya, jadi Misalkan, artinya apa dia harus belajar dulu tentang apa itu Bitcoin atau apa itu blockchain gitu. Apa dulu yang harus dia pelajarin sebelum masuk? Karena banyak orang latah Mas gitu loh. Wah, si A ngomong NFT, dia ngomong NFT, si B ngomong NFT, tiba-tiba dia nggak tahu malah sebenarnya ujungnya di mana karena dia masuk di tengah. Oke. Ya, benar. Jadi gini, setiap blockchain itu kan punya konsensus yang berbeda-beda, punya apa ya, ekosistem, komunitas, perilaku, treatmentnya pun juga berbeda. Yang paling pertama memang kita harus tentuin kriteria apa yang cocok buat kita untuk membuat NFT gitu. Jadi artinya dari situ kita bisa memilih blockchain mana yang ini pas nih buat gue gitu. Jadi otak orang Indonesia blockchain apa nih Mas yang biasanya umum sejauh ini yang sudah dipakai gitu? Di sini yang saya dengar sih ada 3 ya. Apa tuh Mas? Yang pertama pasti Ethereum karena Ethereum yang paling pertama. Oke. Kedua ada Tezos Ya. Nah, ketiga nih ada baru mulai nih, namanya Cardano. Ya, Wah, gitu. ini namanya kok asing-asing banget ya buat kita di Indonesia nih. Dari mana sih sebenarnya ini? Ethereum gitu, kayak uranium bunyinya Mas, ya kan? Terus kedua Tezos gitu kan? Dan ketiga sekarang Cardano, ini bahasa apa sih Mas? Kalau Ethereum tuh dari Amerika ya. Oke. Terus Cardano juga dari Amerika. Kalau Tezos, kalau saya nggak salah itu dari Switzerland. Oke, jadi tiga blockchain ini yang paling umum ya saat ini ya. Saat ini paling ramai itu 3 blockchain itu. Keunggulannya apa sih Mas? Keunggulannya masing-masing punya keunggulan. Jadi kalau di Ethereum itu karena sudah komunitasnya sudah besar, terus marketplace-nya juga marketplace yang paling besar NFT ya. Jadi cenderung orang ke situ. Oke. Sementara kalau Tezos dia keunggulannya adalah karena dia menggunakan protokol yang berbeda dengan Ethereum, biaya transfernya itu lebih murah. Oke. Dengan Ethereum. Oke. Cardano kurang lebih hampir sama. Oke. Jadi kalau dilihat ya, kalau kemarin ini yang berlangsung di Ethereum, lalu Tezos dan juga tadi Cardano, ini biasanya para
ilustrator ya Mas ya, yang bermain di sana atau yang melakukan bisnis NFT di sana, atau gimana buat orang-orang yang nggak bisa gambar Mas gitu loh. Iya. Ya contohnya Ghazali kemarin ya, dia kan nggak bisa gambar ya, tapi dia foto diri dia gitu kan. Iya. Nah bagaimana nih, itu salah satunya tuh contoh tuh. Iya. Nah gimana nih Mas yang istilahnya nggak bisa tuh gambar-gambar Photoshop, nggak bisa tuh gimana-gimana. Terus kita ngomong kita kan sama-sama di musik nih Mas ya. Musisi tuh punya audio, punya video. Nah apakah mereka juga boleh dibilang punya persyaratan yang masuk gitu loh, standarnya masuk ke dalam NFT ini gitu loh. Yang umum tuh gimana yang terjadi gitu? Karena ini menyangkut komunitas global dan kreativitas dan karya seni itu nggak ada batasnya, jadi bisa dibilang nggak ada standarnya sih Mas. Oh nggak ada Nggak ada standarnya? standar ya, jadi kayak contoh kayak Ghazali ya, dia masuk ke fotografi jatuhnya. Oke, iya betul. Ada yang mungkin masuk ke painting, Iya. water paint atau apa. Ada yang benar-benar ilustrator, Iya. ada yang main di musik, ada yang mungkin ahli di 3D, dia bikin bikin karakter dengan bentuk Nah 3D. yang nggak punya itu gimana Mas? Yang nggak punya, Ya tadi punyanya lagu, punyanya audiovisual gitu loh. ya itu pun juga bisa di NFT kan ya. Bahkan video tutorial pun bisa di NFT. Wah semua bisa Mas ya? Semua bisa. Video kita ini bisa di NFT kan dong Mas? Bisa banget. Waduh, duit. Tapi sah nggak sih kalau orang saat ini ngelihat NFT itu pikirannya duit itu sah nggak? Iya, sah-sah aja sih. Sah kan ya? Sah-sah aja. Memang kita kan semua dengan adanya blockchain ini kan kita punya kesempatan yang sama rata nih. Baik itu orang lokal atau orang luar, kita sama ya, Pak. Punya kesempatan dan punya chance yang sama gitu untuk kita cari cuan sama-sama gitu. Oke, jadi 3 hal yang penting dimiliki untuk masuk ke NFT ini apa Pak? Pertama. 3 hal yang pertama adalah cari tahu dulu. Oke. Cari tahu dulu. Ya, blockchain mana yang cocok bisa membantu kita untuk mengerjakan NFT itu. Oke, berarti kalau cari tahu Pak, pasti semua orang yang baca tentang blockchain pasti akan menemukan namanya adalah proof of work, proof of stake. Ya. Nah, apa tuh Pak POW, POS Pak? Oke. POW ini proof of work. Ya. Iya. Proof of work ini adalah protokol yang paling pertama di dalam blockchain. Yang dari situlah lahir Bitcoin. Nah, proof of work ini dia terciptanya kripto di dalam blockchain tersebut itu dengan melakukan mining atau validator yang memverifikasi segala macam bentuk transaksi di blockchain tersebut. Gitu. Nah, akhirnya dengan mining dibutuhkan listrik yang Tenaga ya jadinya, energi gitu ya. Energi yang cukup besar. Nah, sementara proof of stake adalah di mana kripto tersebut tercipta dari proses staking oleh validatornya. Jadi kalau yang proof of work itu disebutnya miner, kalau yang di proof of stake itu disebutnya staker. Oh, jadi lebih murah ya. Lebih murah. Kalau dilihat dari biaya produksinya ya, gitu ya. Wah, banyak dong yang pindah ke situ Pak ya, POS ya. Kabarnya sih Ethereum pun juga mau pindah ke situ. What? Cuman Ethereum mau pindah ke POS? Iya, dia mau bikin Ethereum 2.0. Berarti Ethereum belajar dari Cardano dong ya? Sebelum Cardano udah ada yang udah ada. Karena tadi kan kita sebut ketiga, pertama Ethereum, Tezos sama Cardano. Ya, Saya pikir Tezos pun juga proof of stake. Oh gitu ya. Jadi memang POS tuh sesuatu hal yang tadi ya memudahkan ya. Betul. Nah, yang kedua apa Pak poinnya Pak? Selain belajar tadi. Oke, setelah kita udah menentukan blockchainnya, kita masuk ke komunitasnya. Masuk ke komunitas. Yeah. Nah ini nih Pak. Yeah. Di mana Pak komunitasnya Yeah, Pak? Ini dia. Komunitasnya hampir semuanya ada di dalam Twitter. Pantesan Pak Twitter dibeli sama Elon Musk Pak. Wah Elon Musk nih, Elon asal kelakon Mas. Iya, dia
Cakep. Pinter juga dia Pak. Ya. Jadi Twitter bersinar kembali gara-gara kripto nih Pak. Betul. Di Bukan samping main. informasi-informasi yang lain tetap paling update. Jadi semua ada di sana Pak ya. ada di sana. Oke, terus Discord itu apa Pak? Nah, kalau Discord ini juga untuk membangun Happening banget, Pak, belakangan ini. komunitasnya di situ, Mas. Oke. Jadi harus masuk ke komunitas. Kenapa Pak harus bikin komunitas atau masuk komunitas? Karena begitu kita menjalani sebuah project atau bisnis dalam blockchain itu yang paling krusial adalah komunitasnya. Apakah komunitasnya membantu kita atau tidak? Apakah mereka individualis? Jadi kalau NFT ini kalau nggak ada backup atau backbone komunitas, ini barangnya nggak dianggap Pak ya? Iya, kembali lagi kayak dengan konsep kriptonya juga. Kripto sendiri juga kalau tidak ada komunitasnya nggak ada harganya. Berarti Siapa yang pakai? berarti nggak bisa cuma di Indonesia dong Pak ya? Kalau kita udah bicara NFT, kita udah bicara decentralized finance dan sebagainya yang berhubungan dengan blockchain, itu artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk ke pasar global. Waduh, desentralisasi itu emang bikin kejut-kejut juga Pak ya sekarang ya. Kejut banget, Jadi tapi seru. iya, memotong intermediari Pak ya. Betul. Jadi nggak ada lagi orang tengah katanya Pak ya. Betul. Jadi nanti dibalik tuh bisnis modelnya, cara monetizingnya tuh harus dibalik. Kalau tadi mungkin artis dapat sharing dari ya mungkin manajernya, terus ini dibalik artis yang akan membagi ke manajer. Nah di komunitas tuh biasanya diobrolin tuh Pak hal-hal kayak begini Pak. sangat diobrolin karena Oke guys, masuk deh semua deh ke komunitas deh, biar nyambung nih video ya kan. ya, Nah di situ akan belajar banyak pastinya Pak ya. Terminologinya Pak susah banget Pak tentang NFT ini Pak. Ya kan tadi untuk apalagi bahasanya bukan yang biasa di kita Pak ya. betul. Itu ada proof of work, proof of stake. Belum ada yang lain lagi tuh, ada DeFi namanya, ada yang lain. Nah, yang ketiga Pak. Yang ketiga setelah kita udah menentukan blockchainnya, udah masuk ke komunitasnya, kita akhirnya benar-benar mantap nih ya. Oke, gue mau di blockchain ini karena komunitasnya sangat begini. Buka walletnya, bikin. Nah, harus punya wallet ya. Kalau nggak ada wallet nggak bisa dagang Pak ya. Nggak punya akses ke Nggak punya blockchain-nya. akses ke blockchain. Ya. Oke, walletnya tuh kayak gimana Pak? Do we have to pay in advance gitu Pak? Enggak, wallet itu kita bikin aja. Free Ini semua. banyak banget bantuan ya Pak. Biasanya kalau dalam bisnis kan belum juga dapet cuan Pak, udah harus bayar Pak. Ini enggak ya? Enggak. Gokil Jadi ya. kita bikin free, semua orang boleh bikin wallet. Bapak udah punya wallet? Saya ada. Wow, boleh dipindah nih Pak ke digital wallet nih. Oke, jadi wallet itu bisa dong Pak bikin wallet di. Jadi gini Pak, misalnya tadi mau main di 3 tadi Pak, ada Ethereum, ada di Tezos, ada di Cardano. Ya. Berarti harus punya 3 wallet Pak. Iya, harus punya 3 wallet karena setiap blockchain itu punya wallet sendiri-sendiri. Semuanya kembali ke wallet guys. Iya. Ujung-ujungnya wallet. Iya. Nah, jadi kalau udah punya wallet, Nah, setelah punya wallet, kita beli kita beli kriptonya di exchange yang tersedia gitu ya. Oke. Contohnya. Terus kayak di sini kan ada Indodax atau ada ya macam-macam lah. oh bisa yang di lokal tuh bisa Pak ya? Bisa. Beberapa kripto yang sudah memiliki market cap lumayan masuk 500 besar dunia itu ada di exchange kita. Pak Dharma, saya bicara tentang NFT dengan Pak Dharma ini menarik sekali Pak. Dari tadi ngomongin positif ya. Tapi kan kita tahu kemarin kita baru dapat pukulan besar nih dari Crazy Rich ya kan. Ngomongin tentang trading dan hal-hal lain gitu kan. Nah, negatifnya apa Pak di dunia kayak gini dan how we prevent gitu loh. Pastilah Pak namanya bisnis ada positif, ada yang tipsani juga, tipu sana tipu sini ya kan. Ada juga yang katanya melakukan bisa bodong gitu Pak NFT kita. Nah, ini gimana nih Pak? Oke, Gimana menurut Bapak nih? Kalau dari sisi NFT dulu ya. Dari sisi NFT itu yang banyak terjadi nama istilahnya itu rug pull. Rug pull. Rug pull. Apa artinya Pak? Nah, jadi rug pull ini sebenarnya secara sederhana one prestasi aja sih. Oke. Jadi tim developer dari sebuah project NFT dia melakukan penjualan kepada komunitasnya. Ketika NFT-nya itu laku, mungkin laku 50%, 75%, bahkan sampai sold out pun tiba-tiba di suatu hari mereka hilang, Discord-nya hilang, Twitter-nya hilang, semua janji-janji roadmap-nya udah Raib tuh Pak ya? hilang. Jahat juga Pak ya? Itu yang paling sering. Tapi udah dapat duit tuh Pak ya? Udah. Ya. Kita di kalangan Itu nggak bisa dikejar Pak pakai dukun Pak?
Ini dia masalahnya, apa yang terjadi di blockchain ini kan nggak ada TKP-nya nih. Oke, iya sih. Jadi nggak bisa dibilang kriminal juga. Iya, nggak bisa ya. Ya, itu yang paling sering terjadi itu. Nah, jadi gimana nih Pak buat orang-orang di musik nih yang lagi siap-siap nih untuk ngerjain NFT? Apakah berapa persen saat ini mereka harus mencurahkan pikiran dia ke situ? Jangan sampai berandai-andai udah bisa punya pemasukan Pak gitu loh. Kira-kira saat ini mereka harus membagi waktu mereka 100% kah atau 30% dulu deh ambil belajar gitu loh, atau gimana Pak? Balik ke strategi masing-masing sih. Tapi yang paling penting adalah memang meskipun misalkan dia udah memang artis musisi atau yang udah terkenal, tetap harus, yang pertama adalah dibangun dulu komunitas orang-orang yang punya antusiasme ke NFT. Oke. Itu bisa orang lokal, bisa orang Fans luar. dia bisa dong Pak ya sebenarnya? Bisa diambil dari situ, Iya. bisa di screening dari Itu situ. currency, itu mata uang itu Pak. Bisa di screening dari situ, atau bahkan dari orang-orang yang belum kenal sama artis itu, meskipun artis itu udah populer ya. Bisa banyak hal Pak Karena ya. ya ini gue mau NFT-nya kayaknya bagus nih gitu. Tapi gue nggak tahu nih artisnya, bisa terjadi. Oke. Gitu. Karena NFT-nya mungkin punya quality artwork yang bagus, punya roadmap yang bagus gitu. Jadi kalau di tahun 2002 ini, quarter 2 ini kita mulai tadi mengikuti geliat bisnis NFT ini, akhir tahun nih kira-kira yang sejelek-jeleknya Pak bisa punya duit berapa kita? Sejelek-jeleknya dulu lah ya kan. Mungkin nggak katakan ekuivalen 50 juta Pak? Gini, semua kembali lagi ke komunitasnya. Bapak ya, ayo dong Balik lagi ke Pak. komunitasnya. Tolong dulu Gitu. Pak, ya kan kasih semangat nih gini, buat yang di rumah ada nih. NFT yang bagus banget artworknya, konsepnya bagus banget, roadmapnya juga bagus banget. Tapi karena komunitasnya sedikit, ya nggak laku tuh barang gitu. Sementara ada NFT yang mungkin gambarnya biasa-biasa aja, bahkan cenderung di bawah standar kan ya. Tapi dia punya komunitas yang sangat aktif, komunitas yang sangat support dengan mereka, sehingga dia rilis 10.000 NFT pun dalam hitungan 15 menit sold out. Karena saya orang bisnis Pak, hitungannya kalkulator nih. Ya. Jadi gimana nih Pak? 50 juta bisa nggak nih Pak kalau serius nih Pak di quarter 2? Bahkan bisa lebih dari itu. Oke guys, kalau gitu siapin diri Anda punya wallet ya. Tadi udah disebut angkanya, paling enggak benchmarknya tadi. Kalau Anda serius mulai dari video ini, maka akhir tahun bisa lah bagi-bagi sama Ko Aldo ya kan. Pak Dharma, terima kasih banyak. Kita akan bikin lagi video-video kelanjutannya lebih dalam lagi. Ini intro dulu nih buat orang Indonesia tahu apa sih itu NFT. Selama ini tahunya MTV. Nah, ya kan. Terima kasih banyak guys. Udah ngobrol di Soundcheck with Aldo Syaturi dengan Dharma, salah satu NFT practitioner di Indonesia. Silahkan follow Instagramnya apa Pak? Dharma Wardana, Mae Wardano, sorry. Mae Wardano, Ya. Mae. Di Twitter apa Pak tadi? Di Twitter Dharma for Life. Dharma for Life. So, Dharma for Life, NFT for Life, Aldo Syaturi for Life. Ya kan? Terima kasih banyak guys. Terusin, jangan berhenti, tambang terus.